Terakhir yang kita baca adalah bahwasanya orang-orang yang memintakan ketika selesai muadzin melantunkan adzannya, memintakan untuk Rasulullah SAW al-wasilah, maka dia akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Saya baca matanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bihi wa bi ulumi darin amin. Fa an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul mu'adzina faqulu mithla ma yaqul. Nabi bersabda, apabila engkau mendengar muadzin, maka ikutilah sebagaimana dia adzan ucapannya, ya. Tsumma shallu alaihi, kemudian bersalawatlah kepadaku. Mengikuti muadzin ketika itu muadzin adzan, ya. Ini salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah, ya. Fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyran, karena orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu salawat, Allah akan menjawab, memberikan dia ganjaran 10 rahmat, ya. Kemudian Nabi mengatakan tsumma sallallahu liyal wasilah, mintalah oleh kalian dari Allah al-wasilah. Nabi, mungkin kita bertanya, apa itu wasilah? Dijawab oleh Nabi sendiri, qala fa innaha ay al-wasilah, sesungguhnya wasilah itu manzilatun fil jannah, satu tempat kedudukan di surga, la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah, hanya disilakan untuk satu orang saja. Istimewa nih, hanya untuk satu orang Allah sediakan makom ini di surga. Kemudian Nabi mengatakan wa arju an akuna ana huwa, saya berharap, kata Nabi, akulah yang akan menduduki itu tempat, itu makom. Jadi Rasulullah SAW pasti Rasulullah SAW, li'annu sayyidul khalq wa nabiyul anbiya, ya. Naam. Baik. Qala faman sa'ala liyal wasilata halat lahu syafa'ah, itu yang terakhir. Barang siapa yang memintakan kepada Allah untukku wasilah, maka akan mendapatkan dia syafaatku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia akan mendapat syafaat, ya. Nah, ini akan kita dapatkan kalau kita baca doa azan. Yang ma'ruf sudah itu, diatur oleh ulama tuh, ya. Yang sudah, Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyah wa ba'athul maqamal mahmud, ya, dan seterusnya. Ada tambahan-tambahan, enggak masalah. Itu intinya, ya. Jadi kalau kita membaca doa azan, berarti kita sudah memintakan wasilah untuk Nabi Muhammad SAW, dan itu menyebabkan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Kalau kita lihat, kan banyak nih syafaat-syafaat. Di antaranya ini, ya. Mungkin dari sini kita nggak dapat. Nomor 2 kita nggak dapat. Insya Allah dapatnya kita dapat. Jadi kan banyak haji syafaat ini, ya. Mungkin fulan dapatnya di bagian bukan adzan. Antum dapatnya di bagian adzan. Satu lagi bagian sedekah, satu lagi bagian sholat, satu lagi bagian doa, satu lagi bagian hadir majelis salim. Jadi banyak sekali Allah buka kepada kita rahmatnya, yaitu mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas kita mesti cari, artinya kita berusaha, ya, baik itu dengan doa, baik itu dengan sholat, baik itu dengan sedekah, ataupun apa saja, ya. Pergunakan umur kita nih, apalagi hari-hari ini nih, Asyurul Awakhir ini, 10 hari ini yang Allah berfirman wal fajri wa layalin asyr, ya. Hari 10 ini, 1 sampai 10 Zulhijjah, luar biasa, ya. Kita gunakan sebaik-baiknya supaya kita termasuk daripada sabda Nabi Muhammad SAW, khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh, sebaik-baiknya orang itu yang panjang umur dan amalnya bagus, ya. Nah, di sana ada banyak, ya, ada giroa, bacaan tasbih, tahlil, takbir, banyak sekali ulama menerangkan kepada kita. Tapi yang paling menyolok adalah tentang puasanya, yaitu puasa yaum tarwiyah dan yaum arafah. Ya, untuk tarwiyah tanggal 8, kemudian Arafah tanggal 9, itu khusus untuk bukan yang haji. Kalau haji kan lagi capek-capeknya, nggak mungkin dia puasa, ya. Buat kita nih, ya.
Kemudian ada takbir juga tuh. Takbir antara haji di Mekah dengan kita lain. Kita sudah mulai takbir di sehari sebelumnya, subuh yaum Arafah. Kita mulai takbir di subuh yaum Arafah, ya. Jadi saat subuh kita sampai akhir ayam tafsir. Ini 3 hari setelah Idul Adha, ya, setelah tanggal 11, 12, tanggal 13 terakhirnya, ya. Nah, kemudian yang mampu berkorban silahkan berkorban. Yang mampu berkorban silahkan berkorban. Saya tidak akan bicara banyak soal korban, sedikit aja yang ada umum ini terjadi. Ulama menerangkan orang yang akan berkorban itu, ya, disunahkan jangan nyukur dulu semuanya, ya, termasuk jangan gunting kuku dulu sampai selesai dia berkorban, karena supaya mendapat ganjaran semuanya. Nah, ini juga dapat kita ambil kesimpulan bahwa kalau Anda nyukur, gunting rambut, kalau perempuan hendaklah jangan dari waktu haid. Kalau misalnya perempuan rambutnya rontok lagi haid, ada kuku yang mesti digunting waktu haid, simpan. Ketika kita mandiin, baru nanti dikubur. Ya, nggak wajib itu begitu, tapi itu semua ada ganjarannya insya Allah. Ya, kita karena mengagungkan kesucian. Ya, kita juga begitu. Kemudian yang terpenting ketika terjadi pemotongan hewan. Hewan sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh syariat. Anda memberikan hewan atau mewakilkan kepada seseorang. Tidak boleh dijadikan dari badan hewan itu bagiannya sebagai ongkos. Misal, Bapak mau potong, ya saya tolong potongin. Baik, saya potongkan, tapi kepala, kaki buat saya. Tidak boleh. Lah terus bagaimana? Yang benar adalah kalau Anda akan memotong hewan bukan sendiri, dibagikan kepada orang, kasih ongkos. Kasih ongkos. Misalnya berapa? 500.000. 500.000. Mutlak semua punya Anda. Si pemotong jangan pakai bilang kepalanya buat saya, ini terserah. Nggak boleh. Tetapi misalnya kalau memang dia orang tidak punya, Anda akan berikan kepada dia, oke. Jadi panitia jangan ngomong begitu tuh. Ini panitia kepala khusus buat apa namanya? Buat panitia. Kulit khusus buat panitia. Tidak bisa. Lah kulit kalau sudah bayar itu hak mutlak orang yang berkorban. Tapi bagaimana jadinya kalau panitia mau ngambil? Oke, boleh. Kalau memang yang punya rela. Ini saya motong, saya wakilkan kepada Anda, tapi kulitnya kan punya, itu semuanya punya saya. Saya izinkan Anda, saya berikan kepada Anda kulitnya. Tapi yang paling bagus, kalau panitia ini sudah dapat duit, dia nggak minta lagi. Nggak minta lagi dong, kan udah dapat duit. Ya, kecuali memang seperti orang lain, misalnya dapat 5 kilo. Nah, kalau yang baik bagaimana? Begini, saudara. Panitia insya Allah bisa dapat jual kulit, oke, nggak apa-apa. Tapi jadikan dulu itu jangan ya. Misal, motong sapi, kita sudah bayar 1 juta, punya saya semuanya. Kulitnya kan nggak dimakan sama orang biasanya. Kita kasihkan kepada satu orang yang miskin. Pak, ini buat bapak, ini daging, ini kulit, karena ini orang nggak punya sangat. Nah, setelah dia terima, kan dia berhak jual. Bagaimana Pak? Kalau saya kulitnya ini saya mau beli, pasti dia jual kan? Ambil, kumpulin, halalan thayyibah. Jadi dia tidak menguasain. Kasihkan dulu kepada yang berhak. Ya, kulit itu kan boleh aja daging, tapi masa kita kasih kulit aja. Setelah kita kasih daging, kasih kulit, nanti biar dia jual. Mau dijual ke panitia kayak, atau panitia taruh satu orang jeragan kulit di situ. Dia beli, langsung itu orang dapat duit. Setelah itu terserah, itu udah urusan dia, urusan yang punya daging. Tapi dijadikan ongkos atau dijadikan syarat untuk dia memotong oleh panitia, nggak bisa, karena dia sudah kasih uang. Kalaupun tidak kasih uang, Anda itu begitu harus ikhlas. Harus ikhlas, nggak usah minta duit. Baiklah, karena capek, nggak apa-apa, dia minta uang nggak apa-apa, ikhlas lebih bagus lagi. Jadi kalau sudah menerima uang, jangan kita meminta yang lain-lain. Walaupun umpamanya si yang empunya ini mau memberikan kepada Anda, boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja.
Ya, saya mau hadirkan oleh panitia, nggak masalah. Ya, tapi bukan dari dia sendiri, udah ngambil. Nggak, serahkan dulu kepada yang punya. Ini punya Anda. Bagaimana nih? Sudah. Yang penting nanti kalau sudah selesai, kulit buat Anda ya panitia. Boleh salah, nggak masalah. Tapi ada pembicaraan. Bukan langsung dimiliki. Ya, tapi yang untuk saya, menurut pandangan saya, yang terbaik supaya kelihatan itu sedekah, berikan kulit itu kepada orang yang nggak punya. Bukan kepada panitia yang sudah menerima uang. Berikan kepada orang yang tidak punya, beli dari dia. Nanti kan bisa dapat untung lagi penjualannya. Begitu saudara-saudara. Ya, ya itu kira-kira yang berhubungan dengan soal penyembelihan kurban. Ya, dan terakhir penyembelihan itu sebelum maghrib, akhir ayam tasyrik. Ini nanti kita lebaran tanggal berapa? Senin ya. Berarti Selasa, Rebo, Kamis sebelum maghrib. Itu masih udhiyah. Setelah maghrib jadi sedekah biasa. Ya, atau orang yang menyembelih sebelum sholat, nggak bisa juga, ya. Sudah sholat. Ya. Baik, kita lanjutkan apa yang kita baca. Jadi saudara, ketika kita mendengar azan, menjawab azan, kan biasanya terkenal kita jawab azan ya. Kemudian kita baca doa, memintakan wasilah kepada Nabi Muhammad SAW, hal tersebut akan menyebabkan kita mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda mau syafaat, bismillah, baca. Ya, naam. Kemudian, qala wa yanalu hadhihi syafa'ah aidan idza qala. Demikian pula Nabi Muhammad mengatakan, orang ini akan mendapatkan juga syafaat apabila dia berucap seperti ini. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wab'athhu maqaman mahmuda alladhi wa'adtah. Sama juga ya, makanya ulama sudah mengumpulkan itu hadis-hadis tentang ini dijadikan doa ba'dal adzan. Nah, kalau kita baca itu dapat sudah ya. Baik. Qala faqad jaa fil hadits an Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'un nida, ya, ketika dia selesai azan ya, kemudian membaca doa tadi itu yang disebutkan yang barusan sudah saya sebut ya, Allahumma rabb hadhihi ad-damah ila akhirih, halat lahu syafaati yaumil qiyamah, dia akan mendapatkan syafaatku di hari kiamat. Saudara, orang yang paling beruntung bukan yang kaya di dunia, bukan hanya sekedar husnul khatimah. Nah, husnul khatimah itu masya Allah sudah. Akhirnya apa namanya? Penutupan yang baik, ya. Husnul khatimah, orang kalau meninggal husnul khatimah insya Allah sudah, itu sudah baik. Tapi yang paling beruntung, yang paling nikmat, yang paling kaya adalah orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Dan di sana nggak ada yang bisa nolong, nggak ada yang bisa nolong. Orang-orang yang punya pandangan miring kepada Nabi di dunia, Nabi nutup mata itu, mendapat juga syafaat Nabi Muhammad SAW. Bahkan ahli-ahli kabair didahulukan oleh Nabi. Yang dosa-dosanya besar, itu yang didahulukan dari cintanya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Nabi begitu cinta kepada umatnya, tapi kita jauh dengan cinta Nabi kepada kita. Ya. Syafaat ahli kabair, kata Nabi SAW. Maknanya bahwa syafaat aku ini untuk orang-orang yang punya dosa besar. Lihat Rasulullah SAW, yang punya dosa besar masih diperhatikan oleh Nabi. Maka saya mau bicara sebetulnya, Nabi nggak ngomong kan, syafaati ahli kabair. Antum insya Allah bukan ahli kabair, lebih diperhatikan lagi dalam suratnya Nabi SAW. Jadi jangan bingung, loh Bib, jadi kita kemana Bib? Kalau ahli kabair dapat, apalagi Anda saudara-saudara, Anda yang lebih pantas mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya, mungkin kita lebih dari itu lagi Rasulullah berikan. Nah, ya. Jadi jangan Anda pikir wah kok didahulukan di ahli kabair, sementara antum masya Allah ahli daris, ahli majalis, ahli khair, insya Allah didahulukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan magam yang lain insya Allah, dan syafaat yang khusus buat antum semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Naam. Qala wa an Abi Darda radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul idza sami'a al-muadzin. Rasulullah kalau dengar azan, ya. Karena Rasulullah kan muallim nih. Inna ma bu'istu mualliman. Nabi ini diutus oleh Allah sebagai pendidik juga buat kita.
Ya. Nah, beliau mengatakan kalau habis azan, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qaimah. Jadi ada dari Nabi nih. Ini doa asalnya dari Nabi, ya. Nabi yang mengatakan. Nabi sendiri baca, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qaimah. Salli ala Muhammadin. Beliau sendiri yang ngomong ini. Salli ala Muhammadin wa a'tihi su'lahu yaumal qiyamah. Berikan ya Rabb salawat dan rahmatan Nabi Muhammad SAW, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, dan berikan kepadanya apa-apa permintaannya di hari kiamat. Wa kana, nah ini bukti bahwa Nabi ngajar, sengaja Nabi keraskan supaya didengar. Dan keistimewaan para sahabat Nabi itu, kemampuan menerima apa-apa yang datang dari Nabi seperti ini, tip, ya, nggak kurang nggak lebih. Jadi begitu dengar, set, langsung nempel tuh. Jadi begitu dengar, Allah kasih kelebihan mereka, bisa langsung hafal apa yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ini yang diriwayatkan. Jadi Nabi mengkeraskan tuh doanya. Kemudian wa kana yusmi'uha man haulahu, sengaja supaya sahabat-sahabatnya didengar. Maksudnya untuk apa? Untuk diikuti. Ya, kita kalau baca doa adzan berarti mengikuti siapa? Mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Wa kana yusmi'uha man haulahu wa yuhibbu an yaqulu mithla dzalik. Dan Nabi senang kalau sahabatnya itu ikut ngomong seperti itu, berdoa seperti itu, ya. Idza sami'ul muadzin, kalau mereka dengar orang adzan, ya. Gala, kemudian beliau berkata, wa man qala mithla dzalik, siapa yang berucap seperti itu tadi yang dibaca oleh Nabi SAW, ya, yang mengatakan wa'atil usulat, Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wa salatul qa'imah salli ala Muhammadin wa a'tihi su'lahu yaumil qiyamah, ya. Barang siapa mengucapkan seperti itu, idza sami'al muadzin, ketika dia mendengarkan orang adzan, setelah adzan tentunya, wajabat lahu syafa'atu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah. Wajib buat orang tersebut syafaat buat Nabi Muhammad. Wajib, bayangin, wajib. Jadi jangan disia-siakan di doa azan. Ya. Ada orang-orang yang sengaja memang menanti azan. Hebat tuh. Karena ini ganjarannya. Nabi mewajibkan, wajib syafaat buat dia. Apa susahnya? Hanya membaca doa azan. Pada apa enggak semua doa azan? Maaf, pada apa enggak doa azan? Alhamdulillah, ya. Kalau belum hafal, nanti bikin biar bagian, biar dihafalkan, ya. Kalau perlu Anda bawa tuh. Kalau nggak hafal bawa gini baca, nggak masalah. Kenapa? Orang mau ngomong apa terserah, ya. Yang penting syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita butuhkan. Ya. Nah. Bayangkan saudara, dengan membaca doa adzan gitu, diwajibkan syafaat untuk Anda. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya. Nah. Wa fi riwayatin, riwayat lain, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza sami'a nida, Rasulullah ketika mendengar azan nih, ya. Qala Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah salli ala abdika wa rasulika waj'alna fi syafa'ati yaumil qiyamah. Ini berhubungan saja. Beda sedikit. Jadi oleh karena itulah ulama sudah mengumpulkan memang doa azan seperti yang kita tahu. Baca itu sesuai sudah dengan ini. Ya, apa yang disabdakan oleh Nabi SAW ada di dalam doanya azan. Ya, yang kita tahu. Wa yaqulu man qala hadza 'inda nida ja'alahu Allah fi syafa'ati yaumil qiyamah. Orang-orang yang membaca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah salli ala abdika wa rasulika waj'alna fi syafa'atihi yaumil qiyamah. Nabi mengatakan kalau orang mengatakan itu, menyebut itu, berdoa dengan itu, ja'alahu Allah fi syafa'ati yaumil qiyamah, aku menjadikan dia di tempat syafaatku, aku akan memberikan syafaatnya kepada dia yaumil qiyamah. Ini janji Rasulullah. Kita sering dengar ya, dulu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah as-sadiqul wa'dul amin kan. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammad Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Amin. Rasulullah nggak pernah hilaf janji. Tidak pernah Rasulullah SAW ingkar janji, nggak mungkin. Kita tinggal boleh nanti bilang ya Rasulullah engkau mengatakan ini, pasti Rasulullah ingat dan pasti Rasulullah akan berikan. Rasulullah nggak pernah bohong. Sadiqul masduq. Ya Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Baik. Qala wa fi riwayatin
Man sami'an nida faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ballighhu darajatal wasilah indaka waj'alna fi syafaati yaumil qiyamah wajabat lahu syafaat. Jadi apa namanya, bervariasi nih yang dari Rasulullah SAW, cuma semua ada di dalam doa adzan yang kita tahu, dapat itu semua ya, di situ masuk semuanya ya. Ini juga sama ya, bahwasanya kalau orang membaca ini doa yang barusan saya sebutkan tuh ya, asyhadu an la ilaha illallah ila akhirih, Nabi mengatakan wajabat lahu syafaah, wajib buat dia syafaah. Masalah sekarang Anda baca atau tidak, itu aja. Anda dengarkan apa tidak yang adzan. Kan orang kalau ada adzan, misalnya ada macam-macam ya, ada yang adzan memang sudah di masjid, dia bisa jawab dengan sempurna. Ada yang adzan dia masih di jalan, ada yang adzan dia masih menikmati apa namanya, ini nih, ya, pohon yang jadi dari kencing setan, ya kan ada tuh. Masih, ayo sebentar nih, sedikit lagi asyik-asyiknya. Kata ulama, ketika ditanya tentang rokok itu, katanya pohon rokok ini apa sih? Gala syajaratun khuliqat min bauli syaitan. Setan waktu dilaknat oleh Allah kencing, jadi pohonnya pohon bako. Pohonnya jadi pohon bako. Sebagian ulama mengatakan itu. Jadi pohon bako itu jadinya tumbuhnya gara-gara kena kencingnya syaitan. Berarti maaf nih, jangan marah yang rokok ya. Ini ulama bukan saya yang ngomong. Ya. Orang-orang yang ngisep rokok itu ngisep apa ya? Katanya tadi gitu. Dari pohon yang jadi karena kencingnya syaitan. Aneh bin ajaib. Oke lah, sudah ngerokok makruh, ulama bilang hukumnya semua ya. Kalau Habib Abdul Haddad mengatakan haram, terutama buat keturunan yang mengatakan haram, Habib Abdul Haddad. Ya nggak apa-apa, itu pribadi ya, bukan ifta buat semua orang ya. Kalau ulama mengatakan itu adalah hukum yang makruh. Saya yang sangat salut kepada perokok itu, saudara-saudara ya, sangat salut sekali. Dia tuh ngerokok tidak di depan orang. Di mana saudara? Di kamar mandi. Masuk kamar mandi, dia maaf hajat besar sambil merokok. Sudah yang bawah bau ditambah bau lagi, saudara-saudara. Diisap lagi. Subhanallah. Fian, kepala ada orang-orang yang kebiasaannya begitu. Ini jelek sekali, saudara. Sudah jelek buat dia, buat kesehatannya dia, ya. Sudah masuk ke tempat yang kotor. Ngisap rokok. Dia sendiri dalam keadaan buang kotoran. Setelah keluar, yang masuk setengah mati, saudara-saudara. Orang kalau masuk ke tempat WC atau apa yang bekas merokok itu setengah mati, saudara-saudara. Nyiksa orang. Jangan, hadirin. Sudah Anda melakukan pekerjaan yang keruh, jangan ditambah lagi, jangan ganggu orang, jangan. Atau di depan orang banyak, di tempat orang yang sempit, di mobil, dalam mobil pakai AC lagi merokok tetap. Dengan alasan apa? Saya kalau nggak ngerokok apa namanya, asam. Saya kalau nggak ngerokok nggak bisa berpikir. La ilaha illallah. Emang Allah jadikan berpikir itu harus dengan ngerokok? Kan dijawab oleh ulama tuh. Allah sudah menjadikan kita ini topnya makhluk Allah. Wa qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku telah jadikan kalian dari sebaik-baiknya bentuk. Sebaik-baiknya bentuk. Nggak harus. Kalau umpamanya saya tidak dapat berpikir kecuali dengan rokok, Anda berpenyakit. Apa penyakitnya? Penyakit rokok. Iya dong. Orang yang sehat bisa berpikir tanpa rokok. Iya kan, Pak? Orang yang sehat nggak perlu pakai rokok, nggak ada. Nabi nggak bilang siapa yang mau ingin pikirannya baik harus dengan rokok. Tidak ada. Semua kedokteran bicara tentang rokok. Saya nggak mau bicara rokok banyak, tapi kebetulan ke situ arahnya nih, ya. Subhanallah, nggak tahu nih jadi kemari pembicaraan, tapi insya Allah ada manfaatnya. Jadi seandainya memang Anda demikian, coba dengan adab. Apa tuh adabnya kalau kita merokok? Jangan di depan orang banyak, di pengajian. Ini udah pengajian, ini maulid, dia rokok di luar, nggak sanggup. Penyakit saudara ini. Penyakit. Nggak bisa kalau nggak ngerokok, pokoknya 1 jam 2 jam kan tidak mati.
Ini seolah-olah kalau tidak merokok mati sudah. La ya akhwan. Allah menjadikan kita sudah bagus. Cara berpikirnya, cara mendengarnya, penglihatannya, bicara, semua sudah baik. Yang merusak kita. Yang merusak kita. Dan komputer dari Allah rapi. Kupingnya, mata yang normal ya, orang yang normal, melihatnya, kupingnya semua rapi. Detak jantungnya semua rapi dari Allah SWT. Yang merusak siapa? Kita. Contoh, nggak usah rokok, nggak usah minuman keras, ngebohong. Misalnya kita ditanya sama polisi ini dan kita memang punya salah, bohong. Yang terjadi apa? Deg-degan kan? Kenapa? Komputer dari Allah nggak mau itu bohong. Dibuktikan apa? Jantungnya bergetar keras. Ini dari Allah peringatan. Mabok. Pertama itu orang mabok dia jatuh, nyungsep, muntah. Rokok juga begitu. Kenapa? Komputer anti rokok sudah diciptakan oleh Allah di diri Anda. Komputernya anti rokok, anti minuman keras sudah diberikan oleh Allah. Paksain, muntah. Komputer itu tadinya nilainya ketika diukur 100%. Mabok dia 1 hari, 2 hari, 3 hari, turun nilainya tuh. Komputernya mulai oleng jadi 90%. Nanti ujung-ujungnya tinggal 50% lagi, saudara. Sudah tidak berfungsi lagi tuh komputer. Sudah banyak uratnya yang putus. Ngerokok biasa saja, mabok biasa saja. Kenapa? Sudah dirusak sama dia. Padahal dari Allahnya rapi. Buktinya emang itu. Orang mabok jatuh, pingsan. Kenapa? Karena dari Allah nggak mau. Badannya tidak mau menerima itu. Bohong, berdetak jantungnya. Kenapa? Nggak mau bohong. Allah menciptakan Anda tidak untuk bohong. Subhanallah. Mari saudara-saudara, ya, sadar. Saya tidak mengatakan yang rokok masuk jahanam, enggak. Saya tidak mengatakan orang yang rokok itu jahat, tidak. Tapi kasihani diri Anda. Anda ditipu oleh asap dan mengayakkan orang kafir. Jerakan rokok kan orang kafir semua, saudara. Jerakan rokok orang kafir semua. Hasilnya dia disumbangkan kepada tempat ibadah yang bukan Islam. Mendingan yang uang Anda akan berikan untuk rokok, sekarang rokok 1 bungkus berapa? 50.000. Oh wow. 50.000 kalau Anda masukkan di kas masjid berarti sudah kelihatan. Sudah kelihatan tabungan Anda berapa? 500.000. Pengen lebih bagus lagi, berikan ke mulut yang di rumah kita. Siapa? Istri kita, saudara. Anda infak kepada istri itu, sedekah juga. Sampai maaf bersetubuh dengan istri kita, itu sedekah dari Anda. Mendingan kesadaran, saudara. Ya. Supaya banyak tabungan kita di sisi Allah SWT, supaya banyak pembela kita. Kan nanti ada diceritakan di dalam hadis bahwa akan datang yang yaumul qiyamah. Ketika Nabi mengatakan, "Atadruna manil muflis?" Kata Nabi, ini makna hadis ya. Apakah kalian tahu orang yang pailit? Kata Nabi kepada sahabat-sahabatnya. Ya Rasulullah, al-muflis bina man la dirham lahu wala mata'. Ya Rasulullah, setahu kami orang yang pailit itu yang tidak punya harta benda, yang tidak punya uang, habis-habisan, itu orang pailit. Dari Nabi bukan itu. Katanya, al-muflis man ja'a yaumil qiyamah, man ya'ti yaumil qiyamah bi sholatin wa zakatin wa hajj wa shadaqah wa kullu khair. Ini makna ya. Yang muflis itu kata Nabi, yang pailit itu adalah orang-orang yang datang nanti yaumil qiyamah, pasti ada nih. Bawa zakat ganjarannya, bawa ganjaran haji, bawa ganjaran sedekah, bawa ganjaran ini dari itu banyak. Anggaplah dia bawa 5 miliar. Kita pakai uang, sebab uang nggak ada yang nggak tahu. Bawa 5 miliar. Hitungannya surga hanya 2 miliar, dia bawa 5 miliar. Surga yang mana tinggi nih? Hah? Baik. Kemudian, tapi dia datang juga, gansata mahadza, wasafaka dama hadza, wa qadhafa hadza, wa daraba hadza, wa zalama hadza, fayu'ta min hasanati. Wa idza faniyat hasanatu ukhidha min khati'atin wa yutrah ilaih. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia datang
sudah sering menghina orang, memukul orang dengan tidak baik, mendzalimi orang, dengan zina, nyangka orang zina, dosa-dosa yang banyak. Orang-orang itu datang, Galiarot, ini orang waktu di dunia begini, ambil. Tadi 5 miliar nih, ambil 100, 2 juta, 3 juta. Karena banyaknya habis. Setelah habis masih ada yang datang. Ini orang dulu warisan saya diambil sama dia nih, ya Rob, saya minta perhitungan sekarang. Udah gak punya apa-apa nih, yang 5 miliar udah habis. Dilihat sama Allah, gak ada apa-apanya. Yang punya, yang ngomong tadi punya kesalahan, ambil kesalahannya, pindahkan. Yang tadinya bawa 5 miliar kebaikan, keluar membawa 2 miliar kejahatan. Akhirnya kemana masuknya? Jahannam wa bi'sal masir. Itulah orang yang muflis. Jangan kita jadi orang yang muflis. Bagaimana caranya? Hati-hati ketika hidup di dunia. Kalau kita bersalah kepada orang lain, minta maaf. Yang memang berasa dizalimi, maafkan. Kalau ada yang minta maaf, Allah mau dimaaf kok. Kalau kita berdosa, istighfar. Jangan lupa beramal baik. Dikhawatirkan nanti seperti ini, makanya nanti banyak. Karena kita banyak dosa ini, saudara. Keluar dari masjid sudah banyak dosa kita. Di rumah sudah banyak dosa. Keluar banyak dosa. Di tempat pekerjaan banyak dosa. Nggak perlu disebutkan satu persatu, Anda paham. Kita semua paham. Di sekeliling kita ini yang bikin dosa banyak, saudara-saudara. Makanya kita harus banyak berbuat baik. Oleh karena itu, tadi hadis itu luar biasa, saudara, mengingatkan kita. Khairun nas, sebaik-baiknya manusia, man tala umruh, yang panjang umurnya dan baik perbuatannya. Jadi kita tuntut berbuat baik. Kalau salah, ngaku, taubat, itu kan orang baik namanya. Kalau salah kepada orang, dia minta maaf, itu kan orang baik namanya. Kalau orang datang meminta maaf dan Anda maafkan, itu juga orang baik, saudara. Ya, jadi Allah bukakan nih. Karena ini bakal terjadi nanti yaumul qiyamah. Jangan sampai kita menjadi orang yang selanjutnya. Rasulullah afiyah. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah SWT yang hadir di sini semua, insyaallah. Insyaallah menalaknya tidak seperti itu. Tidak orang jadi bukan daripada orang-orang yang pahit, insyaallah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan hadirin sekalian. Jadi orang itu ketika mendengar azan macam-macam. Ada yang memang hobi, saya udah tahu nih. Ini azan kalau saya jawab dengan baik surga, karena udah tahu. Dia sengaja ke masjid duluan untuk mendengar azan. Dan ini ada hadisnya sendiri nanti. Untuk orang-orang yang seperti ini sengaja mau dengar azan, nanti ada hadisnya sendiri. Punya keistimewaan sendiri. Dia datang ke masjid, dia dengerin azan. Dijawab. Selesai dia baca doa. Sempurna sudah. Ya, sempurna. Ada orang kan enggak? Nah, biarin azan, nanti komat. Nungguin komat. Sebagian lagi biarin komat, gampang. Yang penting dapat takbiratul ihram. Ada orang lagi di bawah lagi. Biarin, yang penting belum salam. Ada yang begitu kan? Ya, kalau memang dia terlambat labas. Tapi ada orang yang begitu. Karena dia masih yang belum selesai nih. Orang mana nak? Masih urusan bisnis. Ilafiat bisnis, saudara. Silahkan Anda berbisnis sampai setinggi langit. Tapi punya batas. Ada waktu harus kita bagi. Untuk bisnis, naam. Tapi untuk ibadah harus. Karena bisnis nggak menjamin Anda, tapi ibadah menjamin Anda, karena yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kata ulama, ya. Jadi urusan agama lebih harus kita perhatikan, karena ini yang akan kita hadapi nanti di akhirat, yang akan kita terima nanti di akhirat, ya. Naam. Mari kita lanjutkan. Qala An Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yunadil munadi Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wa salatin nafi'ah salli ala Muhammadin warda anni ridwan la sakhatu ba'dah istajaballahu da'watah. Jadi ini memang bervariasi ya, kita mau ambil yang mana, cuman alhamdulillah buat saya dan buat Anda rasa kita ikuti doa yang ma'ruf di antara kita semua, yaitu doa badal azan. Tapi kalau kita mau tambah-tambah berarti harus ditambah lagi. Ya silakan, nggak masalah. Ya ini ada masalah. Tinggal kita lihat dan kita catat dan hafalkan. Ya. Nah ini juga termasuk doa-doa yang baik ketika kita mendengar azan. Ya. Istajaballahu da'watah. Kalau dia membaca doa yang saya barusan sebutkan, yang saya baca barusan, insyaallah diterima doanya. Ya, diterima doanya. Qala wa Abdullah bin
Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu anna rajulan qala ya Rasulullah. Kan kita melihat ya sebelum ini kehebatan muadzin. Ya orang yang melantunkan adzan itu kalau dia adzan ikhlas, nggak dimakan di kuburnya tetap segar sampai yaumul qiyamah. Nggak dimakan rayap, nggak dimakan apa belatung. Ya? Apa namanya? Kalau segar itu apa namanya istilahnya? Orang kalau meninggal nggak hancur, apa namanya? Ada bahasanya? Hah? Orang kalau meninggal masuk utuh, ya Allah, ya utuh, ya badan itu utuh. Kan ada orang yang kalau kita buka sudah hancur-hancuran, udah nggak kelihatan lagi, bahkan udah hilang. Tapi ada orang yang dibuka masih utuh 100%, bahkan kafannya aja nggak rusak. Ini kan keistimewaan, ya. Habib Ali bertanya, Habib, kalau orang mati itu hancur badannya, nggak kelihatan lagi, ya cuma nanti yang tertinggal apa? Ajbuz zanab, tulang berutu yang tidak hilang, nggak hancur itu kuat sekali, ya nanti kita dibangkitkan dari itu, dari tulang itu kita dijadikan oleh Allah SWT. Ya. Kalau ada orang yang mati, orang Islam ke masjid juga dia, tapi ketika dibuka ada pemindahan kuburan atau kuburan yang terhancur karena banjir misalnya, keluar kok sudah hancur, Bib. Apa itu tanda-tanda ahli jahannam? Bukan. Orang yang meninggal badannya hancur atau hilang bukan berarti dia orang neraka, bukan. Ya, itu bukan orang neraka, bukan. Memang biasanya begitu. Orang-orang yang tidak begitu itu orang istimewa. Masih Anda tanyakan kenapa tidak begitu? Jangan nanya soal hancurnya. Kenapa nih orang kok utuh? Karena dia punya amalan-amalan tertentu yang menyebabkan dia utuh. Di antaranya seorang muadzin. Sudah kita baca bahwa muadzin itu kalau ikhlas, ya. Habib kalau diambil gaji gimana? Enggak apa-apa ambil gaji. Yang penting dia azannya ikhlas. Kan dia punya keluarga, mesti makan, mesti minum. Ya, kita mesti memikirkan tuh begitu. Ya kan? Oh, orang kalau jadi guru mesti ikhlas. Maaf. Afwan ya. Jadi guru harus ikhlas, muadzin harus ikhlas. Mandiin orang kalau dia memang mampu ikhlas, kalau tidak dia ngambil Quran. Kita mengajarkan Al-Quran, paling halalnya orang mendapat uang dari mengajarkan Al-Quran, paling halalnya itu. Tapi kalau dia mau ikhlas, bismillah. Seandainya dia mengajar dan menerima uang ikhlas, bisa saja seperti muadzin juga bisa, ya. Karena memang tidak dilarang, ya, tidak dilarang. Mereka juga perlu hidup, perlu kehidupan. Kalau memang dia orang kaya lain, ya, bisa lebih ikhlas lagi. Bahkan dia mungkin dia bisa memberi di samping itu. Ya, baik. Jadi hadirin, muadzin utuh badannya. Baik. Ibn Umar ketika dengan Rasulullah SAW, Abdullah bin Umar, ada seorang datang. Kala an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, berbicara kepada Rasulullah SAW. Kayaknya nanya gitu ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal muadzinin yafdhulunana. Kalau saya lihat ya Rasulullah, orang yang adzan itu luar biasa, sampai badannya apa namanya? Enggak hancur. Enggak dimakan oleh ulat, utuh. Hebat ini. Hah? Kita kalah sudah, lewat ini. Dia melewatin kita ini. Apa Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ayyazidun alaina fi thawab. Jadi mereka punya ganjaran luar biasa di sisi Allah SWT. Ya Rasulullah, kayaknya anak kepengen begitu, kayaknya begitu ya, seolah-olah kan begitu. Dia bilang ini muadzin luar biasa ganjarannya, liwat kita, dia lebih luar biasa ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi SAW? Faqala Rasulullah SAW, Gul kama yaqulun, fa idzan tahaita fasaltullah. Kalau demikian, kau tahu itu? Seolah-olah Nabi kata, kau sudah tahu itu. Mau sesuatu juga seperti dia. Kata Nabi, apabila mereka selesai beradzan, ikuti, ya, adzannya ikuti. Selesai, kamu minta. Fa idzan tahaita fasaltullah. Habis adzan berdoa. Beres doa adzan, Anda tambah tuh. Makanya ulama menambah kan? Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata daimah fid din wa Allah wa barik lana fi auladina wa la tadurruhum fi kulli. Tambah yang banyak enggak apa-apa. Itu doa adzan tadi yang kita apa namanya? Intinya Allahumma rabb hadhihi at-tammah was salatul qa'imah
ati sayyidina Muhammadan al-wasilah al-fadilah wasyarfa darajatal aliyatir rafi'ah wab'athul maqamal mahmud alladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Inti tambahin, minta itu sama Allah. Kata Nabi, setelah itu kamu minta apa di sana? Fasal tuqta, minta kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kamu. Artinya diijabah doa kita oleh Allah SWT. Makanya saudara-saudara, orang-orang yang menanti adzan, menjawab adzan dengan baik, hebat saudara-saudara. Kenapa? Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Aduh. Hah? Ayo. Baik. Kita lanjutkan. Kalau min fadailil adzan, dan daripada keutamaan adzan, anna bainahu wa bainal iqamah da'watan mustajabah. Rasulullah ada mengatakan bahwa ada tempat-tempat diijabah. Ulama yakni memperhatikan hadis-hadisnya Rasulullah, menyusun tuh ya, di antara tempat-tempat yang diijabah oleh Allah itu seperti habis sholat, lagi hujan besar, kapan lagi, Arafah ya, terus ini habis azan ya, termasuk tempat-tempat yang diijabah oleh Allah. Apalagi antara qomat dan adzan, antara adzan dan qomat di situ ada. Kemudian di hari Jumat tidak didetailkan oleh Allah di mana, oleh Rasulullah, supaya apa? Supaya kita nyari, supaya kita minta. Kalau kita selalu minta kan pasti kena itu. Umpamanya kita hitung per menit. Di dalam umpamanya jam 11 sampai jam 2, dari jam 11 ke 12. Kan Nabi mengatakan di sholat Jum'ah ya, antara adzan dan qomat, berarti kan jam 12 sholatnya, berarti antara jam 11 sampai jam 12 di situ ada doa yang dijawab oleh Allah, tapi kita nggak tahu di mana. Makanya kita selalu minta. Begitu ada adzan kita jawab adzan dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kalau sudah selesai sholat kita sunnah ya, minta lagi kepada Allah. Iqamat, sebelum iqamat kita minta lagi kepada Allah. Jangan bosan-bosan minta kepada Allah. Ini Allah bukan manusia dimintain terus ngamuk terus-terusan. Kalau Anda minta masih fulan sehari 2 kali 3 kali 4 kali 5 kali, dia bilang emang bapak lu naruh harta di tempatku, bakal ngomong begitu dong. Ya kan, emang bapak itu naruh uangnya saya, bisa gitu kalau orang. Kalau Allah nggak senang, tambah Anda minta tambah minta maksa Allah senang. Kalau kita maksa-maksa dibawa ke polisi. Anda minta sama seorang, maksa-maksa dibawa ke polisi, saudara. Allah tidak. Tambah maksa dan minta terus sama Allah SWT. Itu Allah senang. Inna Allah yuhibbul wadahina fid du'a. Senang Allah kepada orang-orang yang meminta doa gitu. Kenapa? Karena menunjukkan dia hamba, Allah Tuhannya. Dia minta kepada Allah Rabbul Izzah, akramal akramin, ajwadal ajwadin. Siapa memberikan kepada kita semua. Ya. Nah, itu antara adzan dan iqamah itu ada tempat ijabah di situ. Minta sama Allah SWT. Kalau umpamanya tiap hari Anda sholat di masjid dan dengan adzan dan iqamah, inilah disunahkan adzan, disunahkan kan iqamah. Orang-orang yang selalu sholatnya di masjid atau orang-orang yang selalu sholatnya jamaah yang ada adzan dan iqamah, kan masa sih berapa puluh tahun dia hidup nggak dapat itu? Masa sih nggak dapat? Pasti dapat. Cuman kan kita nggak lihat. Inilah yang menyebabkan satu dan yang lainnya orang berbeda, saudara, dalam ibadah kepada Allah. Kekuatan imannya berbeda kepada Allah. Kenapa? Nggak Allah lihatkan. Ganjaran-ganjaran kita kan nggak dilihatkan. Ada satu orang kaya sedekahnya 5.000. Si fulan 10.000. Si fulan 1 juta. Sebulan nggak pakai hitungan. Wah. Seperti itu, saudara. Masing-masing tidak lihat, tapi pada hatinya. Mata hatinya yang berbicara. Kata hatinya yang berbicara. Ini ada ganjaran insya Allah. Saya bersedekah, Nabi mengatakan tidak akan kurang. Dan mengatakan sedekah ini buat tolak bala, sedekah ini buat pengobatan. Tergantung bagaimana keimanan di dalam hatinya, dan emang antara satu orang dan lainnya berbeda. Mudah-mudahan iman kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan orang yang kuat iman, ya, kuat ke akidahnya kepada akidah kita, sehingga kita mendapatkan apa yang kita impikan dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Nah, selanjutnya waktu waktunya habis, saudara-saudara ya. Ya. Tapi alhamdulillah ya. Ya, kita berhenti bahwa mintalah dan kau diberikan. Mudah-mudahan kita minta dan diberikan oleh Allah SWT.
Ya, seperti yang Nabi sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.